Tujuan dalam praktikum ini adalah untuk mengamati bentuk dan bagian sel tumbuhan dan sel hewan. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada gelas piala dengan aquades, pipet tetes, cawan Petri, silet, tusuk gigi, kaca preparat, cover glass, radis color, dan mukosa pipi, mikroskop, dan tisu. Prosedur kerja pengamatan sel tumbuhan yaitu yang pertama, kita menyayat daun radis color menggunakan silet yang tajam agar struktur selnya terlihat jelas di bawah mikroskop. Selanjutnya, kita pindahkan hasil sayatan dari silet ke kaca preparat secara hati-hati. Caranya, kita tetesi preparat yang ada di silet dengan menggunakan aquades. Kemudian kita tutup menggunakan cover glass hingga tidak ada gelembung udara. Jika airnya terlalu banyak, maka dikeringkan menggunakan tisu. Setelah itu, preparat diamati di bawah mikroskop. Mikroskop yang kita gunakan adalah mikroskop binokuler yang menggunakan listrik. Pertama, kita sambungkan mikroskop ke sumber listrik. Setelah itu, kita nyalakan mikroskop dan atur pencahayaan sampai penuh. Kemudian, kita letakkan preparat di atas meja preparat. Dan kita amati menggunakan pembesaran 40. Untuk sel hewan ini kita ambil dari mukosa pipi. Baik, sekarang cara mengambil mukosa pipi adalah dengan cara menggunakan tusuk gigi, kemudian diusapkan pada rongga mulut bagian dalam, dilakukan secara perlahan. Setelah itu kita pindahkan ke kaca preparat dengan cara juga diusapkan pada kaca preparat. Jangan lupa untuk menutupi kaca preparatnya menggunakan cover glass. Selanjutnya kita amati di bawah mikroskop. Pertama kita nyalakan mikroskopnya dulu. Kemudian kita naikkan cahayanya. Lalu kita letakkan preparat tadi di meja preparat. Lalu kita amati. Ya, ini adalah hasil dari struktur sel hewan yang diambil dari mukosa pipi. Tujuan dari praktikum ini memahami proses terjadinya difusi dan osmosis. Dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama, di sini ada beberapa alat. Di sini ada gelas piala, kemudian ada labu Erlenmeyer, ada satu pipet tetes dan cawan Petri. Bahan yang digunakan yang pertama ada metilen glue, ada cuka, air mineral atau air biasa, ada 2 butir telur. Prosedur kerjanya yang pertama, kita akan melakukan percobaan difusi. Kita ambil satu labu Erlenmeyer, kemudian kita isi dengan air. Kita ambil pipet tetes dan kita ambil bahan metilen glue. Kita teteskan sebanyak 4 tetes.
Selanjutnya kita homogenkan. Pada percobaan osmosis, kita memerlukan membran semipermeabel. Yang digunakan di sini adalah membran dari telur ayam. Cara kerjanya itu pertama, kita mengambil gelas piala. Kita ambil telur ayam dan kita letakkan dalam gelas piala. Kemudian kita mengambil cuka. Dan usahakan cukanya merendam telur ayam ini. Untuk proses pendiamannya, kita diamkan selama 12 jam. Ya, jadi tujuan perendaman menggunakan air cuka ini adalah supaya kita memperoleh membran yang utuh. Jadi nanti selama 12 jam itu cangkang telurnya ini akan meluruh. Ya baik, selanjutnya kita masuk ke tahap prosedur kerja. Yang pertama, Kita ambil satu tabung reaksi, kemudian kita isi setengah dari tabung reaksi ini dengan larutan gula. selanjutnya kita ambil metilen blue menggunakan pipet tetes dan menuangkannya ke dalam tabung reaksi sebanyak 4 tetes. Selanjutnya kita mengambil membran semipermeabel dari telur ayam. Kita menggunakannya sebagai penutup. Selanjutnya menuangkan air mineral ke dalam labu Erlenmeyer sebanyak setengah labu Erlenmeyer. Kemudian kita masukkan dengan cara terbalik ke dalam labu Erlenmeyer yang berisi air. Kita cepit tabung reaksi menggunakan geget. Jangan lupa menandai batas dari larutan yang sudah ada. Kita beri batas setengah dari tabung reaksi. Ya, selanjutnya kita menunggu proses dari perpindahan larutan ini.